Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan ini, pada mata kuliah pengantar metode statistik, pekan 10 berkenaan dengan pengujian hipotesis, saya Muhammad Aska, SSI MSc, selaku dosen pengampu, akan menjelaskan materi mengenai pengujian hipotesis. Capaian pembelajaran mata kuliah pengantar metode statistik ini adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep statistika dasar dalam pengambilan keputusan berdasarkan analisis data yang dilakukan. Untuk subjek PMK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan uji hipotesis parameter. Bahan kajian pada pertemuan kali ini mengenai uji hipotesis parameter. Mengenai referensi, kalian bisa membuka buku Walpole dan buku Mario F. Drola. Untuk pertemuan pada hari ini, harapannya kita akan mengetahui yang pertama adalah maksud dari hipotesis statistik, kemudian yang kedua adalah prosedur pembentukan hipotesis dan membentuk kesimpulan. Kita masuk pembahasan mengenai hipotesis statistik. Hipotesis statistika adalah pernyataan atau klaim mengenai sifat populasi benar atau salahnya suatu hipotesis tidak akan pernah diketahui dengan pasti, kecuali bila kita memeriksa seluruh populasi, karena hipotesis adalah bukti yang didasarkan pada sampel, dan sampel adalah bagian dari populasi. Tujuan dari pengujian hipotesis adalah untuk menentukan apakah ada bukti statistik yang cukup untuk mendukung keyakinan tertentu tentang suatu parameter. Kemudian yang berikutnya adalah penerimaan suatu hipotesis statistik adalah akibat tidak cukupnya bukti untuk menolaknya, tetapi tidak berimplikasi bahwa hipotesis itu pasti benar. Sifat populasi yang dipelajari pada pertemuan kali ini yaitu yang mean, kemudian proporsi. Tipe hipotesis statistik. Kita masuk ke tipe hipotesis statistik. Yang pertama adalah hipotesis nol, yaitu H0 hipotesis nol. Kemudian yang kedua adalah hipotesis alternatif, atau disebut juga dengan H1. Hipotesis nol akan selalu menyatakan bahwa parameter sama dengan. Jadi H0 itu wajib sama dengan. Sama dengan apa? Sama dengan nilai yang ditentukan dalam hipotesis alternatif. Sedangkan nilai hipotesis alternatif itu dapat memiliki beberapa kemungkinan. Bisa kurang dari, lebih dari, atau tidak sama dengan. Dasar yang dipakai untuk merumuskan hipotesis yaitu antara lain A. Pengetahuan, B. Hasil penelitian, C. Pengalaman, dan kemudian yang terakhir adalah ketajaman berpikir. Kesimpulan dari pengujian hipotesis statistik. Dua keputusan yang mungkin yang dapat dibuat. Jika kita menolak hipotesis nol, maka menunjukkan bahwa ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa hipotesis alternatifnya itu adalah benar. Jika kita gagal menolak hipotesis nol, maka hal ini menunjukkan bahwa tidak ada bukti statistik yang cukup untuk menyimpulkan bahwa hipotesis alternatif benar. Ini tidak berarti bahwa kita telah membuktikan hipotesis nol itu pasti benar. Istilah menolak dan gagal menolak menyebabkan para ahli statistika atau peneliti sering mengambil hipotesis nolnya sebagai suatu pernyataan yang diharapkan akan ditolak. Lebih lanjut mengenai kesimpulan hipotesis, kita bisa lihat bagian flowchart berikut ini. Pertama, kita membentuk klaim. Nah, dari klaim ini, apakah klaim ini berbentuk sama dengan? Bisa ya, bisa juga tidak. Jika klaim itu berbentuk sama dengan, maka kita lanjutkan pertanyaan dengan apakah H0 ditolak? Bisa juga ya, bisa juga tidak.
Nah, jika H0-nya itu ditolak, ya, maka ada cukup bukti untuk menjamin penolakan klaim bahwa bla 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 sesuai dengan pernyataan klaim. Kemudian jika memang H0 itu tidak ditolak, maka pembentukan kesimpulannya adalah tidak ada cukup bukti untuk menjamin penolakan klaim bahwa bla 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 bla. Nah, kemudian bagaimana jika klaimnya itu tidak berbentuk sama dengan? Kita lanjut ya. Apakah H0-nya itu ditolak? Jika ya, maka data sampel mendukung klaim bahwa bla 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 bla. Namun jika tidak, ya klaimnya itu tidak mengandung sama dengan dan kemudian H0-nya juga tidak ditolak, maka kesimpulan dari uji hipotesisnya adalah tidak ada bukti sampel yang cukup untuk mendukung klaim bahwa bla bla bla. Kita sesuaikan dengan pernyataan klaim. Prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama adalah menentukan hipotesis nolnya dan hipotesis alternatifnya. Kemudian kita menentukan taraf signifikansi alfa. Secara umum, nilai alfa yang digunakan adalah 0,05. Bisa juga nilai alfa itu 0,01 atau 0,1 gitu, ya. Atau 0,025 gitu ya. Tapi yang paling umum adalah 0,05. Kemudian yang nomor 3 adalah pilih statistik uji yang sesuai dan kemudian tentukan daerah penolakannya. Dalam hal ini adalah penolakan H0, daerah penolakan H0. Kemudian yang keempat adalah hitung nilai statistik uji. Kemudian yang kelima adalah kita membuat keputusan, ya, tolak H0 bila nilai statistik uji tersebut jatuh dalam daerah penolakan. Sedangkan bila nilai itu berada di luar daerah penolakan, maka kesimpulannya adalah gagal tolak H0. Contoh-contoh hipotesis yang bisa diuji dengan prosedur uji hipotesis. Yang pertama, headline surat kabar mengklaim bahwa para pekerja mendapatkan pekerjaan melalui jaringan yang dimiliki. Dalam hal ini, ya, kemungkinan besar adalah kita membentuk hipotesisnya itu mengandung sama dengan. Ya. Jadi kalau ini parameter yang kita gunakan apa? Parameter proporsi, karena bisa juga proporsi itu masuk bagian itu dan tidak masuk bagian itu. Dalam hal ini masuk pada bagian pekerjaan melalui jaringan yang dimiliki, mendapatkan pekerjaan melalui jaringan yang dimiliki. Kalau tidak masuk golongan itu berarti atau kelompok itu berarti mendapatkan pekerjaan tidak melalui jaringan yang dimiliki. Kemudian nomor 2, petugas administrasi penerbangan mengklaim bahwa rata-rata berat penumpang pesawat terbang termasuk bagasi yang dibawa adalah lebih dari 75 kg. Dalam hal ini klaimnya adalah mu lebih dari 75. Apakah mengandung sama dengan? Tidak mengandung sama dengan. Maka klaim ini menjadi hipotesis alternatif. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.